Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil nikmati iman Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Shallu alaihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Para ikhwanul kiram rahimakumullah, teman-teman yang ada di dunia sosmed, baik Bapak Ibu, kaula muda, dan seluruh pasangan suami istri yang masih usia muda. Kita bertemu lagi dengan Abah Thoyib yang kini kami akan mengambilkan suatu nukilan. Ada salah satu permintaan dari penggemar, pecinta, pendengar setia dari sosial media yang telah kami upload dulu, yaitu mengenai kewajiban sang suami terhadap sang istri, kewajiban sang istri terhadap sang suami. Namun sebelum kita lanjutkan apa yang menjadi permasalahan tersebut, mari kita absen dulu. Dari mana saja Anda berada, dan ini aku tahu, Abah tahu akan penonton setia Abah walaupun Anda berada di luar kota. Dengan adanya itu mohon Anda absen, dari mana siapa, dan nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan bisa dimasukkan dalam kolom komentar. Nah, dengan adanya itu mari kita bahas mengenai kewajiban yaitu suami terhadap istri, istri terhadap suami, dengan nukilan kami kemas mungkin dari pandang sudut yang berbeda. Oke, yaitu kewajiban antara suami dan istri. Ini sangat penting sekali karena ini masuk di dalam implementasi masyarakat yang langsung berkaitan dengan pasangan tersebut, yang mungkin di dalam pembenahan itu kita perlu pengkajian, kita perlu bimbingan, kita perlu pengalaman, dan kita perlu penampilan. Kewajiban suami terhadap istri. Suami untuk istri. Ini kami rangkum, kami ringkas, itu ada beberapa diantaranya. Memberi nafkah baik lahir dan batin, satu nafkah. Oke. Kemudian yang kedua, memelihara, yakni memelihara kesejahteraan mereka antara anak, istri, dan lain sebagainya. Dua, memelihara. Kesejukan rumah tangga. Kemudian yang jatuh nomor 3 yaitu mengayomi. Arti mengayomi nanti akan saya sedikit jelaskan. Mengayomi. Kemudian yang keempat, melindungi. Ini wajib sang suami. Nah, ini kalau biasanya kewajiban suami itu langsung bisa diterima dan implementasinya kepada sang istri dan anak itu langsung bisa dimengerti oleh mereka-mereka. Kan ini simpel. Artinya apa? Nafkah, memberikan makan, berak, memberikan sesuatu yang perlu untuk kebutuhan hidup. Nafkah itu terdiri dua bagian. Satu, nafkah yang bersifat jasmaniah, kemudian yang bersifat ukhrawiyah. Yang jasmani itu makan dan sebagainya. Yang satu itu tergantung kepada mereka yang tahu, yaitu mereka berdua, yaitu pasangan suami sama istri. Andai kata nafkahnya hanya salah satu, itu tidak berjalan. Nafkah lahiriah banyak tapi nafkah batiniah tidak ada. Itu kebanyakan juga menjadikan timbulnya suatu permasalahan di dalam keluarga atau di dalam
masalah rumah tangga. Gak jelas? Cepat aja, kita memelihara kesejukan rumah tangga. Jadi sifatnya sang suami itu harus memelihara, bisa membenahi, bisa memberi pencerahan, bisa kita memberikan sesuatu yang mana titik temunya itu di dalam rumah tangga itu tidak ada yang neko-neko. Artinya mereka di dalam satu rumah tangga itu menjadi kesejukan, yaitu termasuk yang sakinah. Kemudian mengayomi. Dalam arti mengayomi itu seluruhnya, apapun, berbentuk apapun dan dimanapun, kita sebagai sang suami harus bisa mengayomi kepada istrinya, baik di dalam dunia yang fana itu, kemudian di dunia sosmed juga. Jadi kita tetap mengayomi, bila mana ada kesalahan kita bisa memberikan bimbingan kepada istrinya, walaupun istri tersebut ada kesalahan di luar rumah tangga kita, berhak kita memberi pengayoman. Kemudian kita melindungi, yakni sang suami berhak untuk melindungi sang istri. Umpamanya kalau kita mau pergi, sang istri harus kita lindungi dan kita jaga keselamatannya, kemudian kita jaga kesejukannya supaya tidak ada permasalahan-permasalahan yang menimpa sang istri itu sehingga sang suami tidak mengerti. Itu salah. Jadi harusnya suami itu selalu tahu apapun yang dikerjakan oleh istri itu, sang suami harus bisa melindungi, dan perlindungan itu akan menjurus kebaikan. Paham? Ini haknya sang suami, apa itu simpel aja. Cuma yang menjadi permasalahan besar biasanya haknya sang istri. Ini agak rumit, tapi kenyataan itu banyak yang melaksanakannya. Tolong, ini kalau ada waktu yang melihat di dalam dan menonton di dalam saya menjelaskan di episode ini, diperhatikan dan bila mana perlu dicatat. Nanti kalau kurang jelas kan bisa bertanya dengan Abah Thoyib. Oke? Ini haknya kewajiban antara suami terhadap istri. Sekarang kita balik. Kita yang cepat, singkat tapi dapat. Artinya kita implementasi di dalam kalangan masyarakat itu seakan-akan sudah mengerti. Dan ini selalu dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan di dalam miniatur lingkungan masing-masing. Kemudian ini haknya sang istri terhadap suami. Apakah hak-haknya? Di antaranya taat dan patuh kepada sang suami. Jadi kewajiban istri terhadap suami satu, taat dan patuh kepada suami. Bagaimana penjelasannya? Yang dikatakan taat dan patuh begini. Umpama sang istri itu ada niat, mungkin niat itu tidak direlakan dengan sang suami, jadi harus dibatalkan. Kemudian suami memberikan fatwa atau wejangan atau pendidikan, kan wajib. Sang suami itu memberikan wejangan, wajiban menuntun untuk imam di dalam rumah tangga. Jadi para suami-suami itu harusnya sesuai dengan qaidah di dalam Islam itu bisa memberi tuntunan. Karena apa? Sebagai imam di dalam rumah tangga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi bila mana suami memberikan fatwa, wejangan dan lain sebagainya, sang istri harus patuh. Patuhnya gimana? Yang sesuai dengan keadaan. Umpamanya kalau diberi kewajiban atau pekerjaan supaya lari sampai mati, ya enggak patuh, enggak apa-apa. Yang masuk akal maksudnya kan di situ. Jadi istri itu harus taat dan patuh kepada suami. Paham? Ini yang pertama. Kita ambil yang simpel-simpel aja supaya Anda semua, terutama teman-teman yang ada di sosmed itu cepat mengenal dan mengerti. Soal implementasinya nanti saudara-saudari sekalian yang melaksanakannya. Ini hanya sepintas gambaran
yang saya ambilkan dan saya kemas di dalam sudut pandang yang berbeda. Yang kedua, memelihara harta suami. Ini wajib ini. Memelihara harta sang suami. Ini sangat wajib bagi sang istri. Karena kalau harta sang suami itu tidak dipelihara, ini akan berantaknya. Hasilnya tidak memuaskan dan tidak menjadikan sesuatu yang bumerang. Jadi akan menjadi bumerang. Karena apa? Memelihara harta benda sang suami itu, terutama harta benda suami yang dititipkan kepada Anda. Ini wajib dan hak Anda untuk memelihara titipan sang suami. Ini mungkin saudari sekalian, ibu-ibu sudah mengerti hal tersebut. Harta apa yang dititipkan kepada saudara. Kemudian harta benda, artinya umpama niaga, kemudian perdagangan, kemudian harta penyimpanan dan lain sebagainya, itu berhak sang istri untuk memeliharanya, tidak akan menghabiskan, bahkan tidak akan melenyapkan. Betul? Nah, saudara sekalian yang ada di sosmed, itu jatuh yang nomor 2. Jadi haknya istri kepada sang suami memelihara harta bendanya, terutama yang sangat vital, harta suami yang dititipkan kepada saudari semuanya. Paham ya? Ini hanya apa istilahnya, itu istilah harta suami yang dititipkan kepada saudara itu apa, pikir dengan sendirinya. Yang ketiga, yaitu meminta izin kepada suami. Minta izin. Nah, minta izin kepada suami itu apapun yang akan dilaksanakan oleh sang istri harus ada izin dengan suami. Contoh, orang yang mau ke luar negeri, ini tanpa ada izin sang suami kan tidak bisa berangkat ke luar negeri. Umpama saudari istri itu mau ke kota, itu harus minta izin dengan suami, mengizinkan atau tidak. Kalau tidak, jangan dilaksanakan. Umpama sang istri mau mengikuti pengajian, itu izinnya gimana? Sang suami boleh atau tidak? Walaupun itu perbuatan yang baik loh. Namun kalau sang suami tidak mengizinkan, jangan bertindak dosa itu namanya. Karena apa? Mungkin di balik itu sang suami ada keperluan lain yang mungkin lebih penting daripada Anda untuk mendatangi pengajian. Umpamanya akan tandang kepada keluarga atau ibu bapaknya yang jauh di kota, akan ada ibu bapaknya yang sakit, itu kan lebih penting daripada Anda akan mendatangi pengajian. Makanya ini walaupun berbentuk baik itu harus meminta izin. Walaupun kalau berbentuk jahat tidak usah minta izin, pasti Anda kena marah. Jadi tanpa izin, saudari dengan suaminya jelas dimarahi. Walaupun yang baik aja masih minta izin, apalagi yang jahat. Kalau yang jahat jelas tidak boleh. Mengerti? Kemudian yang keempat, sebetulnya hampir sama ini, menutup aurat sang suami atau menutup rahasia kehidupan sang suami. Satu contoh, umpamanya sang suami dulu pernah mengambil barang orang lain. Istri tahu, itu jangan diungkit-ungkit lagi. Jadi biarkan berlalu, yang dulu biar berlalu, kita menggapai kehidupan yang baru. Itu namanya bisa menutup aib atau rahasia kehidupan sang suami. Ini pahala sangat tinggi sekali. Nah, kemudian kalau sang suami mungkin ada celah dengan keluarganya atau dengan keluarga
istri. Ini juga jangan sampai diungkit. Itu harus ditutup yang rapat-rapat. Namun para saudara-saudara sekalian, terutama para ibu bapak pasangan pasutri yang ada di sosmed, kebanyakan semuanya tuh ngerumpi. Biasa petan ya, cari apa itu namanya tumo, jajar berapa itu, sambil ngobrol masalah-masalah yang vital dikeluarkan, yang mestinya ditutup kerahasiaannya malah dilontarkan kepada teman-teman yang ada rumpinya tersebut. Ini memang sangat tidak diperbolehkan. Jadi kiranya nukilan yang saya ambil dari kewajiban sang suami terhadap istri dan kewajiban sang istri terhadap suami ini sangat bermanfaat sekali bila mana pasangan suami itu bisa melaksanakan dengan dalih untuk kebaikan di dunia yang akan mendukung kehidupan di surga. Oke? Nah, kiranya mungkin sekelumit yang kami sampaikan ini sangat bisa bermanfaat bagi anda sekalian. Dan tolong jangan sampai lupa, nanti tadi sebelum saya melanjutkan, mohon absen dulu namanya, dari mana, kemudian kita mengikuti yang apa saya lontarkan atau saya buat media yang akan datang, atau kita buat tema yang akan datang. Paham? Dan jangan lupa juga buat setiap penonton untuk tekan tombol like dan loncengnya agar selalu update video terbaru saya. Jadi jangan sampai anda itu ketinggalan. Dan tolong, saya selalu menerima baik saran, kritik, dan pertanyaan dari anda sekalian. Namun tolong, di mana anda berada, dari mana dan siapa, ini jangan sampai lupa, supaya kita tuh, teman-teman kita sangat banyak. Oke? Demikian, mungkin kalau ada kekurangan saya mohon maaf dengan Allah dan mohon dibukakan pintu ngapun yang tinggi. Wasono, akhirnya kami cukupkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.